warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Saputri dengan NIM PO 7139 Saya berasal dari kelas 1D dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Independent Sample T-Test. Saya akan menjelaskan mulai dari judul penelitian saya, lalu datanya, penjelasan singkat mengenai Independent Sample T-Test, lalu hasil output SPSS-nya, serta interpretasi datanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Statistika Farmasi dengan judul penelitian yaitu uji independen sampel T-test terhadap perbedaan kadar gula darah antara obat A dan obat B. Di sini penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar gula darah antara dua kelompok pasien yang diberikan perlakuan berbeda, yaitu obat A dan obat B. Metode yang digunakan adalah independent sample T-test karena dua kelompok tidak saling berhubungan atau bersifat independen. Di dalam penelitian ini terdapat hipotesis yaitu hipotesis 0. Tidak ada perbedaan rata-rata kadar gula darah antara obat A dan obat B. Pada hipotesis alternatif atau yang disebut dengan H1, terdapat perbedaan rata-rata kadar gula darah antara obat A dan obat B. Nah, data sampel yang saya gunakan yaitu merupakan kadar gula darah dari dua kelompok pasien, masing-masing terdiri dari 10 sampel. Kelompok pertama adalah pasien yang menggunakan obat A, dan kelompok kedua yaitu pasien yang menggunakan obat B. Nilai kadar gula darah pada obat A itu berkisaran antara 175 hingga 185, sedangkan pada obat B itu berkisaran antara 167 hingga 174. Nah, pada penelitian kali ini itu kita harus mencari nilai output pada SPSS. Di sini kita harus menggunakan aplikasi SPSS. Caranya yaitu membuka aplikasi SPSS, lalu membuat dua variabel yaitu kadar dan kelompok. Lalu menginput data ke dalam data view. Setelah itu klik analysis, compare mean, dan pilih independent sample T-test. Masukkan variabel kadar ke tes variabel, lalu masukkan kelompok ke grouping variabel, dan definisikan kelompok 1 dan 2. Setelah semuanya selesai, lalu klik OK untuk melihat hasilnya. Jika kalian masih kurang memahami bagaimana cara untuk melihat hasil output pada aplikasi SPSS, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Pertama, buka aplikasi SPSS. Setelah aplikasi terbuka, akan timbul seperti tampilan yang ada di layar, lalu klik silang. Lalu, klik tab variabel view. Isi kolom pertama dengan nama kadar dan beri label kadar gula darah dengan values kosong. Pada kolom kedua, beri nama kelompok dengan label jenis obat dan values yaitu 1 obat A, 2 obat B. Pada value isi dengan angka 1 dan label obat A, lalu tekan add. Pada selanjutnya value 2, label obat B, dan tekan add, lalu tekan OK. Setelah semuanya selesai, lalu klik tab data view, lalu input data dari hasil penelitian kita yaitu 20 kadar. Angkanya masukkan ke dalam semua kolom kadar. Semua data itu tinggal salin aja, lalu masukkan ke kolomnya. Lalu pada kolom kelompok, isilah
angka 1 dari nomor 1 sampai 10 dan angka 2 dari nomor 11 sampai 20. Setelah selesai, klik analis lalu compare mean dan pilih independent t-test. Maka akan timbul tampilan seperti di layar. Masukkan variabel, pindahkan kadar ke kotak tes variabel, dan pindahkan kelompok ke kotak grouping variabel. Klik tombol define group, isi pada grup 1 yaitu 1, grup 2 yaitu 2, lalu klik continue. Setelah itu tekan tombol OK. Dan inilah hasil dari output SPSS Independent Sample T-Test. Nah, hasil output itu diperoleh rata-rata kadar gula darah obat A sekitar 179,6, sedangkan rata-rata kadar gula darah obat B sekitar 170,1. Maka nilai T dihitung sekitar 7,50. Nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, pada penelitian ini juga terdapat interpretasi, yaitu hasil uji Levene menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,302. Maka itu lebih besar dari 0,05, sehingga varians kedua kelompok itu dinyatakan homogen. Oleh karena itu digunakan asumsi equal variances assumed. Nah, nilai signifikan uji T itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga H0 itu ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar gula darah pada kelompok obat A dan kelompok obat B. Dari nilai rata-rata itu diketahui bahwa obat B memiliki kadar gula darah yang lebih rendah dibandingkan obat A, sehingga obat A itu lebih efektif. Berdasarkan hasil uji independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Obat B terbukti lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan obat A. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.